Pernah nggak sih kamu mengamati ketika kamu menginginkan sesuatu dengan sangat ingin sekali, justru malah sulit didapetin. Tapi begitu kamu cuma hanya sekedar ingin, tapi malah didatangkan dan dimudahkan jalannya. Kenapa bisa seperti itu? Hal tersebut terjadi karena apa yang kamu katakan tadi tidak selaras dengan perasaanmu. Jadi ketika kamu menginginkan misalnya punya penghasilan ratusan juta, tapi perasaanmu itu merasa berkekurangan, maka perasaan berkekurangan itulah yang termanifestasi menjadi kenyataan. Beda halnya ketika kamu mengatakan, misalnya aku pengen makan ini. Nah, karena perasaanmu itu rasa cukup, karena kamu mungkin sudah pernah makan makanan itu, akhirnya dengan mudah didatangkan atau kamu mendapatkannya dengan cara yang sangat mudah. Misalnya dikasih atau ada orangnya lewat, misalnya penjual bakso, katakanlah kamu pengen bakso, tiba-tiba penjualnya lewat dan kamu bisa beli. Atau justru kamu ditanyain oleh temanmu, saudaramu, atau siapapun ya, orang tuamu, pasanganmu, pengen nggak kamu beli bakso? Atau kamu pengen nggak bakso? Jadi ditawarin begitu saja, dikasih cuma-cuma, itu kan sebuah rezeki istilahnya. Yang membedakan adalah perasaan tadi. Apa perasaan yang membedakan? Perasaan berkekurangan dan perasaan berkelimpahan. Ketika kamu selalu merasa berkekurangan, selalu mengeluh, selalu meratapi kehidupanmu, mendramatisir segala sesuatu, overthinking dengan kehidupanmu yang tidak kunjung ada perubahan. Nah, hal itulah yang membuat kamu kesulitan untuk mendapatkan impianmu, mendapatkan apapun yang kamu mau. Tapi ketika kamu menjaga perasaanmu yang berkelimpahan, yang berkecukupan, maka itulah yang didatangkan pada akhirnya. Rasa berlimpah dan cukup itu gimana sih? Yaitu rasa syukur, kamu berterima kasih, kamu juga memandang sesuatu lebih optimis, kemudian kamu juga selalu merasa bahagia, merasa tenang, damai hidupnya. Itu adalah rasa keberlimpahan, rasa senang, rasa suki, rasa kaya. Nah, itu yang bagus. Jadi bukan berarti ngerasa kaya itu nggak bagus. Rasa kaya yang tidak bagus adalah ketika kamu merasa kaya dan kamu memandang orang lain itu di bawah kamu. Ah, aku lebih kaya dan dia lebih miskin. Itu yang kurang tepat. Yang tepat adalah kamu merasa kaya hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk dipamerkan ke orang lain. Jadi kamu mengekspresikan perasaan kayamu itu misalnya dengan berbagi, misalnya dengan melakukan sesuatu, membantu sesuatu, atau membuat sebuah karya yang dimana nanti karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itu kan perasaan cukup, perasaan berkelimpahan. Karena bagaimana mungkin kita akan berbagi atau membagikan sesuatu ke siapapun ketika kita nggak punya, susah. Misalnya kamu pengen bikin orang lain bahagia, tapi kamu nggak happy, ya nggak akan bisa. Kamu pengen membantu seseorang secara finansial, tapi kamu merasa kekurangan dan kamu nggak punya juga, ya percuma. Jadi yang terpenting adalah perasa keberlimpahan itu tadi. Jadi bukan merasa kekurangan, tapi merasa berkelimpahan atau berkecukupan. Nah, salah satu cara untuk membangun rasa keberlimpahan ini adalah dengan bersyukur. Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini. Karena kunci magnet uang atau magnet apapun yang intinya adalah hukum tarik-menarik, apa yang kamu inginkan kamu dapatkan, khususnya mungkin lebih ke finansial ya, keberlimpahan, kekayaan, kemakmuran. Itu adalah dengan rasa bersyukur dulu. Kalau kamu selalu merasa bersyukur, kamu selalu menikmati hidupmu, menikmati tubuhmu. Ya, menikmati tubuhmu di sini adalah kamu bersyukur kamu bisa melihat. Kemudian kamu bersyukur kamu bisa mendengar, merasakan, mencium sesuatu. Nah, itu yang bagus. Tapi ketika kamu selalu merasa berkekurangan, selalu ngeluh, selalu tidak berdaya hidupnya, merasa putus asa, tidak punya motivasi, nah itu yang perlu dibenahi. Kenapa sih kamu kok merasa seperti itu? Nah, biasanya hal itu terjadi karena banyak endapan-endapan emosi dan energi di tubuhmu yang belum keluar.
karena itu terjebak pada tubuhmu sendiri. Ya misalnya ada luka batin, trauma, kemudian inner child, kemudian mental block. Hal-hal seperti itulah yang menghalangi tubuhmu untuk lebih damai, lebih bahagia, dan lebih optimis. Jadi kamu perlu melepaskan dulu hal-hal seperti itu. Ketika tubuhmu aja udah damai, nyaman, kamu melakukan sesuatu juga lebih enak. Kamu bekerja, mau membantu seseorang, itu juga lebih gampang. Kamu berbagi sesuatu pun lebih mudah. Karena perasaanmu, tubuhmu itu udah enak duluan. Tapi kalau tubuhmu saja ini masih banyak sampah-sampah yang belum dibereskan, akan sulit sekali untuk bisa merasa berlimpah. Jadi berlimpah itu letaknya bukan di pikiran aja, tapi juga di wilayah rasa, yaitu wilayah tubuhmu sendiri. Makanya banyak orang yang dia mencintai tubuhnya, merawat tubuhnya, menjaga tubuhnya, apa yang dibutuhkan tubuhnya dipenuhi, itu hidupnya pasti akan mengalami peningkatan dan perbaikan dalam kualitas kehidupannya. Karena memang kita diciptakan di dunia ini itu kan untuk menikmati menikmati surga dunia ini. Untuk bisa menikmati surga dunia ini kan butuh tubuh yang sadar, butuh tubuh yang kosong. Kalau tubuhmu penuh dengan sampah emosi, sampah energi yang tidak baik, kira-kira bisa nggak menikmati? Kan sulit. Jadi ketika kamu merasa plong, ibaratnya kamu buang air besar nih. Kalau perutmu begah, kamu akan susah untuk makan lagi. Kamu harus ngebuang kotoran yang ada di perutmu sehingga kamu bisa makan lagi. Karena udah kosong, udah ngerasa plong. Begitu juga dengan tubuhmu. Bedanya adalah yang dibuang sesuatu yang tidak terlihat berupa emosi, berupa energi yang menghambat hidupmu. Jadi ketika kamu sudah bisa mulai mencintai dirimu, mulai move in ke dalam diri, itu akan sangat memudahkan sekali kamu untuk merasa berlimpah. Karena orang merasa berlimpah biasanya berawal dari dia mulai mencintai dirinya sendiri. Dia memenuhi gelasnya sendiri dulu sebelum dia berbagi. Jadi kalau kamu mau alam semesta ini mencintai kamu, menyayangi kamu, melayani kamu, ya kamu harus melakukan itu ke dirimu sendiri dulu. Kamu layani dirimu, kamu cintai dirimu, kamu sayangi dirimu, kamu berikan kata-kata yang baik ke dirimu sendiri. Jadi ketika kamu saja secara pikiran dan tubuhnya sudah selaras, maka keselarasan juga akan terjadi di luar tubuhmu, atau realita yang kamu lihat perlahan akan berubah menjadi lebih baik. Jadi begitu saja yang mungkin bisa aku sampaikan. Selalulah merasa berlimpah, bukan merasa berkekurangan. Tidak peduli kata-katanya seperti apa, tapi usahakan perasamu itu selalu merasa cukup dan berlimpah.